dirubah menjadi kasih sayangku menjadi kasih sayangku. Nah, ini menyebabkan lagu berjudul Kasih itu tidak utuh seperti itu ya. Kemudian poin yang ketiga, lagu tersebut telah didokumentasikan, kemudian digandakan dan kemudian diedarkan untuk kepentingan komersil. Ini diketahui sekitar atau sejak tahun 2018. Dan yang lebih parah lagi, ini kalau yang dibilang Pak Richard ini ada pencurian lagu. Jadi di dalam cover lagu tersebut itu, lagu Kasih itu dicantumkan nama penciptanya itu nama orang lain, bukan Richard Kyoto. Tetapi di sini disebutkan Nasir bin Mohammed ya. Ini diduga kewarganegaraan Malaysia. Ya. Kemudian atas permasalahan tersebut klien kami Pak Richard sangat keberatan dan kemudian menunjuk kami untuk melakukan upaya-upaya hukum, tindakan hukum, dan kami sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali. Namun somasi kami boleh dikata diabaikan. Jadi dari pihak Hetty tidak ada respon yang positif, tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta ini secara musyawarah kekeluargaan. Maka dengan kita berkumpul di sini, kami juga menyampaikan somasi secara terbuka, ya, paling lambat 7 hari supaya pihak Hetty dan pihak-pihak terkait segera dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Nah, kalau kita bicara pelanggaran hukum, ada pasal-pasal yang sangat prinsip diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu masalah kalau kita lihat di dalam pasal 9 ya, saya bacakan ayat 1 bahwa pencipta atau pemegang cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, dan yang huruf D ini pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat 2-nya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi yang harus digarisbawahi bahwa di sini adalah wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian yang ayat 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta lagu atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Nah, pasal ini kemudian dikaitkan dengan pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana sebagaimana pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi setelah kami melakukan langkah-langkah dengan melakukan somasi kepada pihak Hetty, sudah 3 kali tidak ada respon positif.
Maka dengan hari ini kita menyampaikan melalui media dengan harapan bahwa pihak Haiti dan pihak-pihak terkait itu akan bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Demikian sementara dari saya.